Shalom dan salam sejahtera Pak Hari. Kembali lagi bersama saya Aga Jaya Bijaksana di podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita, untuk kita. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan bermakna dalam iman Kristen, yaitu kenaikan Yesus Kristus dan panggilan untuk hidup melayani. Kita percaya bahwa kenaikan Kristus bukanlah akhir dari karyanya, melainkan awal dari panggilan besar bagi kita untuk melanjutkan misi kasih-Nya di dunia ini. Dan saat ini podcast Huma Itah, saya Pak merasa bersyukur bisa bertemu dengan Bapak PDM Pak ya di GBI Rock ini. Dan bersama kita pemirsa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang akan membagikan pengajaran dan pengalaman Bapak terkait dengan topik kita pada hari ini Pak. Beliau adalah PDM Yumowa'a BTE, pendeta dari GBI Rock Palangkaraya yang sekaligus juga dosen di Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya atau IAKN Pak ya. Iya, betul. Ya, Bapak ini merupakan dosen yang mengajar. Saya ulas sedikit Pak ya. Mohon izin Pak. Homiletika Spiritualitas Kristen Pak ya. Hermeneutika S1. Ya. Betul Pak. Betul ya. Betul. Teologi kontemporer. Ya. Kepemimpinan Kristen Strata 2 Pak ya, Ya, S2. Multikultural dan pendidikan perdamaian agama politik negara S3. Ya, untuk program Ya, S3. luar biasa Bapak. Bapak, sebelum saya ke bincang-bincang dengan Bapak nih Pak, saya mau tanya-tanya sedikit. PDM itu apa Pak? Apa bedanya dengan PDT Pak Pendeta? Kalau untuk kita di Sinode GBI, tentu ini kita ada tingkatan, ada 3 tingkatan sebenarnya dalam kepejabatan kependetaan. Yang pertama itu PDP atau Pendeta Pratama, kemudian yang kedua adalah Pendeta Madya, dan yang ketiga adalah Pendeta Pembina. Ya. Jadi ini adalah 3 tingkatan. Nah kebetulan saya masih di Pendeta Madya. Karena syarat untuk menjadi pendeta pembina di Sinode GBI adalah menjadi seorang gembala sidang. Harus memimpin sebuah jemaat. Mungkin itu Pak ya, bedanya Pak ya dengan pendeta. Selanjutnya GBI Rock Palangkaraya, kan masyarakat ini bertanya juga Pak. Saya juga kadang lewat sini bertanya-tanya, GBI Rock itu apa sih Pak? Kepanjangan dari sesuatu kah atau memang nama gerejanya begitu Pak? Kalau kita nama gereja secara nasional itu adalah GBI atau Gereja Bethel Indonesia, begitu ya, sinodenya. Kemudian untuk GBI Rock sendiri, nama Rock itu adalah representative of Christ Kingdom. Ya, jadi kita ini sebagai duta kerajaan Allah. Jadi namanya Rock. Nah, Rock ini ada di beberapa tempat dan berpusat di Bali dan Pasar Lembah Pujian, dengan pendeta seniornya atau gembala seniornya adalah Pendeta Insinyur Timotius Arifin. Dan kebetulan kita di sini di bawah naungan GBI Rock Pusat tersebut. Jadi kita ada di Palangkaraya dan gembala sidang kita itu adalah Pendeta Kristianus Freddy. Beliau saat ini stay di Banjarmasin. Jadi di sana juga ada GBI Rock di bawah kepemimpinan beliau sebagai gembala sidang. Dan yang memimpin di sini adalah wakil gembala sidang, Pendeta Rudi Rasidi, begitu. Baik, Bapak selain jadi PDM di sini juga jadi dosen begitu ya? Saya sebagai dosen. Luar biasa Pak melayaninya Pak, melayani jemaat dan melayani mahasiswa Pak. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya Pak, kita langsung saja Pak. Oke, siap. Ke inti dari acara podcast kita pada hari ini Pak, terkait dengan masih makna dari kenaikan Yesus Kristus dan arti dari melayani begitu Pak. Pak Yamo. Ya, saya mungkin manggilnya begitu Pak ya. Boleh dengan Pak Yamo saja. Siap. Pak, bagaimana Pak gereja memahami makna teologis dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga? Ya, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting, yang pertama tidak bisa dilepaskan dari peristiwa kelahiran Kristus. Ya, tentu kita tahu itu adalah Natal, kemudian kisah
kematian Kristus di atas kayu salib, kemudian Paskah atau kebangkitan 3 hari setelahnya kebangkitan Kristus. Ya. Dan momen ini kita juga akan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Nah, kenaikan Yesus Kristus ini sebenarnya mau menegaskan bahwa Yesus Kristus itu berasal dari atas. Iya. Ya, kalau dalam filsafat Yunani biasanya atau di dalam pemahaman teologi, atas itu selalu bicara sesuatu yang suci, yang mulia, begitu ya, yang kekal dan abadi. Nah, karena itu Yesus Kristus naik ke surga ingin menunjukkan bahwa asalnya dari surga. Asalnya dari atas, asalnya dari kekekalan dan keabadian. Yeah. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, dan firman itu kemudian menjadi manusia. Yeah. Dalam pribadi Yesus Kristus yang kita tahu namanya Yesus Kristus. Nah, karena itu ketika firman itu menjadi manusia dan kemudian kita memperingati kenaikan, artinya ia kembali ke tempatnya. Jadi ketika ditanya apakah Yesus Kristus itu dalam kekristenan adalah seorang manusia yang menjadi Allah, tidak, begitu ya. Di dalam kekristenan kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya. Jadi bukan manusia yang menjadi Tuhan, Ya. tetapi Tuhan atau Allah yang menjadi manusia. Sehingga kenaikannya ke surga ingin menegaskan betul dia adalah Tuhan. Sehingga dia kembali ke surga, begitu. Ya, baik. Mengapa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini adalah bagian terpenting, Pak, dalam rangkaian keselamatan umat yang percaya, begitu, Pak? Ya, karena kalau manusia yang mati di atas kayu salib itu menjadi tidak layak karena manusia berdosa, begitu ya. Sedangkan Kristus atau Tuhan sendiri harus menjadi manusia untuk menebus kita yang berdosa ini. Makanya disebut sebagai anak domba Allah. Mengapa? Karena hanya Yesus Kristuslah yang tidak berdosa. Dia suci. Kalau kita lihat dalam kelahirannya, ia dikandung oleh Roh Kudus. Ya, sehingga ia suci dan ia layak menebus dosa kita, menggantikan kita, menanggung seluruh dosa umat manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan yang ada di sorga itu rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Dan setelah tugas keselamatan, penyelamatan itu selesai di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, pada akhirnya dia akan naik ke surga. Begitu. Tetapi yang harus kita pahami bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan diri pasca kebangkitannya, menampakkan diri kepada para murid dan orang-orang yang di sana pada masa itu untuk menegaskan, aku sudah bangkit, aku adalah Tuhan dan aku akan kembali ke surga. Aku akan naik ke surga karena aku adalah Tuhan. Begitu. Apa saja, Pak, pesan rohani, Pak, yang dapat kita ambil dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini untuk kehidupan umat Kristen yang ada saat ini? Tentunya bagi kita sekarang kita harus memiliki keyakinan yang kuat dan kokoh kepada Kristus. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang ada beberapa ajaran kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, pernah 1 tahun terakhir ada yang kemudian memberikan argumentasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia biasa, Yesus itu hanya rabi, Yesus itu hanya nabi. Tetapi di dalam kekristenan, khususnya di dalam surat Injil Yohanes, itu dijelaskan, ditegaskan, bahkan seluruh Injil itu menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga kita harus memiliki keyakinan yang kuat, kokoh di tengah-tengah ajaran-ajaran lain, begitu ya. Pandangan-pandangan lain yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi peristiwa kenaikan Kristus ini menjadi satu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dan fakta sejarah. Buktinya tarik Masehi, bahkan hari ini seluruh dunia memperingati, merayakan ada satu manusia, gitu ya. Artinya Tuhan yang telah menjadi manusia, ia akan naik ke surga.
Begitu. Ini sesuatu kisah yang luar biasa dan itu meneguhkan iman kita. Yes, berarti aku tidak salah, aku percaya kepada Tuhan yang hidup, yang adalah manusia sejati sekaligus juga Tuhan sejati. Begitu. Baik, Pak Pendeta, pada saat Yesus Kristus itu naik ke sorga, Ya. ada amanat agung yang diperintahkan Ya. oleh Yesus Kristus. Bagaimana makna dari amanat agung itu bagi kehidupan umat Kristen pada saat ini, Pak? Ya, tentu amanat agung ini menjadi mandat ya, atau kita boleh katakanlah mandat terakhir. Biasanya orang bilang kalau pasca sebelum seseorang pergi dia akan menyampaikan satu pesan penting. Nah, ini adalah pesan penting. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, tentu ya. Di dalam Matius 28, dan ajarkanlah mereka. Nah, pesan ini menjadi penting, artinya pergilah. Artinya setiap orang percaya yang telah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menerima anugerah keselamatan, maka ia punya tanggung jawab untuk menyaksikan kabar baik itu kepada semua orang. Ya, supaya semua orang tahu bahwa ada kabar gembira bahwa Tuhan sendiri telah datang ke dalam dunia menebus kita, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Sehingga itu menjadi tugas tanggung jawab kita supaya kita pun menjadi alat pemberita kabar baik. Ya. Karena Injil itu artinya adalah kabar baik. Ya. Ya, jadi kita umat Kristen harus menjadi pembawa kabar baik, memberitakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang hidup. Jadi kita tidak hanya menerima keselamatan itu buat diri kita, tapi kita juga membagikannya kepada orang lain. Ya, baik. Amanat agung tadi bagaimana kaitannya dengan panggilan untuk hidup melayani? Ya. Terutama untuk Pak Pendeta begitu ya, yang setiap hari Minggu Ya. ibarat kata itu kan melayani begitu. Ya. Jadi saya akan coba menjelaskan begini, bahwa ketika amanat agung itu mengatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, artinya pergilah itu perintah. Itu adalah kata aktif. Kita tidak pasif, tapi kita aktif untuk bergerak, untuk pergi, pindah tempat gitu ya, menghampiri orang-orang yang belum menerima anugerah keselamatan, yang belum mendengar kabar baik. Nah, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang dosen, tentu ini menjadi tugas. Tugas pelayanan, melayani sesama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya setiap orang yang saya ajar, yang saya didik, yang saya jumpai, itu bisa memiliki nilai-nilai, gitu ya, nilai-nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai kerajaan Allah itu akan menjadi ciri khas dari orang Kristen. Ya. Karena pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen. Ini kalau khusus Kristen ya. Tidak hanya sekedar menjadi Kristen, Kristen KTP, Kristen yang sejak lahir. Tidak. Tapi kita harus menjadi murid. Dan murid itu harus belajar bagaimana nanti dia menjadi seperti gurunya. Jadi itu pembelajaran itu akan terus terjadi. Nah, tugas kita sebagai seorang pendeta dan juga nanti tentu umat Tuhan, mereka punya tugas pertama, ya mereka harus mengenal dulu siapa itu Yesus Kristus. Siapa itu gurunya? Siapa itu gurunya? Karena murid itu identik dengan gurunya. Ya. Jadi dari perkataan murid, dari sikap murid, dari tindak tanduk murid, kita bisa tahu siapa gurunya. Begitu. Berarti sesuai dengan ayat di Alkitab nih Pak Pendeta ya, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu ya. Jatuhnya tidak jauh dari pohonnya begitu. Ada murid itu ibaratkan seperti buah, guru itu seperti pohonnya begitu ya. Ya, betul. Dan dia harus bisa mencerminkan nilai-nilai yang dipegang, yang diajarkan oleh gurunya begitu. Ya, baik, menarik. Ulasan kita dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak Pendeta,
Jangan bosan-bosan Pak ya Siap. menjawab pertanyaan saya karena banyak ini Pak di daftar pertanyaan kita ini Pak. Tapi kita santai aja Pak. Walaupun kita berbicara masalah kekristenan begitu, tapi kita obrol santai begitu. Bagaimana pemirsa atau pendengar di podcast kita bisa menerima dari penjelasan Bapak Pendeta, tentunya dapat berguna bagi jemaat yang ada di Kota Palangkaraya khususnya begitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, menurut Bapak Pendeta, bagaimana kenaikan Kristus seharusnya mengubah cara orang percaya melihat tanggung jawab mereka di tengah masyarakat gitu? Ya, kalau kita menyadari peristiwa penting ini sebagai satu bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kita sebagai orang Kristen harus mendedikasikan dirinya kepada Tuhan. Ya, karena Rasul Paulus di dalam Kolose 3:23 kan berkata, apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah bagi Tuhan. Artinya kalau kita menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, berarti hidup kita ini kita dedikasikan bagi Tuhan. Dan kalau kita tahu apa sih pesan dari Guru Agung kita ini, apa sih pesan dari Yesus Kristus selama dia ada di dalam dunia kurang lebih 3,5 tahun, pesannya jelas. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya kita punya tugas tanggung jawab untuk melayani orang-orang di sekitar kita, melayani sesama manusia, ya, melampaui gitu ya sekat-sekat dari suku, agama, ras, golongan, etnik, begitu ya. Karena ketika Yesus turun atau firman itu turun ke dalam dunia menjadi manusia, dia kan tidak hanya melayani orang Yahudi. Dia juga melayani orang Samaria. Sekalipun pada masa itu orang Samaria dan orang Yahudi tidak akrab. Ya, tidak mereka punya sekat yang memisahkan mereka. Nah, ini menjadi contoh dan teladan bagi kita hari ini di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita yang sangat plural, begitu ya, yang sangat beraneka ragam. Saya ada di sini, saya lahir di Nias, tentu saya suku Nias. Tapi saya ada di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas suku Dayak, begitu ya. Walau ada juga nanti berelasi dengan suku lain, suku Jawa, suku Batak, begitu ya, suku Banjar. Nah, tentu kita tidak bisa membangun tembok. Wah, saya harus melayani hanya suku Nias saja. Saya harus melayani suku Dayak saja karena saya orang Dayak misalnya. Oh tidak, gitu ya. Karena kasih itu mampu menembus sekat dinding pemisah. Ya, itulah hebatnya ajaran kekristenan. Kalau kita menghidupinya, maka kita akan bisa menjadi yang disebut oleh Yesus garam dan terang dunia. Karena itu kita orang Kristen tidak hanya tinggal di dalam gereja, begitu ya, hanya berinteraksi dengan orang-orang seagama saja, sealiran saja, tapi kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain untuk bisa menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Ya, baik. Masih tentang melayani nih, Pak Pendeta. Bapak sebagai PDM di GBI Rock ini, hidup melayani merupakan salah satu seperti makanan sehari-hari Pak ya. Tidak melayani di gereja, di kampus juga begitu. Apa ada ikut serta juga dalam melayani di bidang sosial Pak? Di bidang sosial kebetulan saya kan tinggal di lingkungan begitu ya. Kalau di lingkungan ya saya tidak ambil bagian secara organisasi secara langsung karena menyadari keterbatasan waktu ya kan. Jadi ya walaupun kita tetap ikut, kalau kita ada kerja bakti kita ikut kerja bakti begitu ya. Kita ikut bergabung melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan.
Ya, bahkan di dalam pemilihan RT beberapa waktu yang lalu kita juga terlibat. Ya. Saya pernah jadi ketua panitia pemilihan RT. Bukan jadi ketua RT-nya, Pak ya. Nah, itu yang saya katakan untuk sementara jangan dulu jadi ketua RT. Mengapa? Karena kesibukan pelayanan. Ya, betul. Takutnya kita tidak bisa memberikan yang terbaik, melayani masyarakat dengan baik, dan itu juga tidak baik begitu ya. Karena kita tidak maksimal dalam melayani. Jadi kita tidak menjabat, tidak sekedar jabatan, tetapi apa kontribusi yang kita bisa berikan, itu jauh lebih baik. Oleh karena itu sekalipun tidak dalam struktur, tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan, ya kita ikut terlibat di dalamnya. Begitu. Nah, Bapak kan juga terlibat tidak langsung di sosial, Pak ya. Pak, bagaimana Bapak memaknai, Pak, tugas rohani di gereja dengan di lingkungan sosial begitu? Ya, sebenarnya pada esensinya dimanapun kita berada, kita harus bisa melayani sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Memang seringkali ada satu pandangan persepsi kita kalau melayani di gereja kayaknya lebih suci, lebih kudus gitu ya, nilainya lebih tinggi. Kalau melayani di lingkungan sosial di masyarakat kayaknya sangat duniawi begitu ya, dianggap kayaknya nggak mulia. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya nilainya sama, ya, kualitasnya sama. Mengasihi sesama juga. Mengasihi sesama. Nah, artinya apa? Kalau kita melayani secara rohani, misalnya kita berkhotbah, kita memuji Tuhan, begitu ya, kita bermain musik. Tapi motivasi kita bukan karena mengasihi Tuhan. Kita ingin tampil supaya dipuji, atau itu hanya sekedar konten. Misalnya kalau ya konten kreator gitu ya. Kalau punya ya akun YouTube, asal like banyak Facebook dan sebagainya lah ya, media sosial yang lain. Jadi itu menjadi ajang untuk popularitas misalnya. Itu tidak akan menjadi berkat buat kita begitu ya. Itu maksud saya, alangkah rendahnya nilai tersebut dibandingkan Anda melayani di lingkungan masyarakat karena Anda mengasihi orang di sekitar Anda. Anda membantu gitu ya, Anda menjaga, membantu membersihkan lingkungan, menolong orang, dan itu dilakukan karena memang peduli, mengasihi. Dan itu sebagai wujud kasihnya kepada Tuhan. Dengan iman yang melakukannya, itu jauh lebih bernilai daripada kita di dalam gereja hanya sekedar untuk konten, hanya sekedar untuk pamer dan supaya viral. Jadi menurut saya bahkan Alkitab pun sebenarnya menegaskan bahwa hidup ini adalah sebuah pelayanan, baik pelayanan yang disebut rohani maupun yang disebut duniawi gitu ya, pada hakikatnya sama nilainya. Jadi kita tidak perlu membeda-bedakannya. Sebenarnya kita aja yang beda-bedain. Ya, kalau ajaran Alkitab sendiri tidak membeda-bedakan. Oh, ini lebih suci, ini lebih mulia. Kalau semua kita lakukan untuk Tuhan, karena mengasihi Tuhan dari ketulusan hati kita, saya percaya kualitas nilainya itu sangat mulia. Baik. Tantangan. Ya. Tadi kita bicara masalah ulas-mengulas begitu. Ini tantangan lagi, Pak Pendeta. Tantangan terbesar umat Kristen dalam menjalani hidup yang melayani seperti teladan Yesus Kristus. Nah, ini tantangannya luar biasa begitu ya. Kalau pertama begini ya, kalau kita mau meneladani Kristus, tentu kita harus sedapat-dapatnya hidup sama seperti Kristus. Itu tantangannya. Nah, menjadi orang Kristen yang hidup seperti Kristus itu tidak mudah. Dan hari ini kita menyaksikan bahwa orang Kristen pun banyak yang masih belum bisa meneladani Kristus dalam hidupnya. Bagaimana mungkin nanti dia mau melayani orang lain? Ini menjadi tantangan. Itu akan menjadi batu sandungan. Ya, sederhananya saja, masih banyak orang-orang Kristen yang hidupnya melanggar hukum. Baik hukum pidana, hukum negara, hukum sosial,
ya, aturan adat misalnya, norma-norma dalam sosial, kehidupan bermasyarakat. Kalau orang Kristen sendiri masih melanggarnya, bagaimana dia bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi inspirasi? Ini menjadi tantangan bagi orang-orang Kristen saat ini. Sehingga dia harus menjaga hidupnya, bertanggung jawab atas hidupnya, dan berupaya untuk hidup seturut dengan aturan main dimanapun dia berada. Sehingga dia bisa menjadi teladan, menjadi inspirasi, gitu ya. Dan hidupnya ketika dia menolong orang, membimbing orang, orang berkata betul, dia pun melakukan. Itu tantangan yang pertama yang harus. Jadi bagaimana kita orang Kristen menjadi sama seperti Kristus. Kemudian yang kedua yang tidak kalah beratnya adalah tadi pandangan memisahkan, ya, bahwa ini lebih suci dan ini lebih tidak suci, begitu ya, antara surgawi dan duniawi, begitu ya. Nah, kemudian sikap eksklusif, ya, pandangan eksklusif bahwa aku yang paling benar, aku yang paling baik, gerejaku yang paling bagus, GBI yang paling baik, GKI enggak. Nah, itu yang bahaya juga. Ya, sehingga kita bisa bentrok dengan konflik dengan sesama gereja Tuhan. Apalagi kalau kita berkata aku yang paling, nah itu biasanya juga menjadi persoalan. Karena itu kita harus bisa belajar memahami, menghargai orang lain, dan orang lain juga tentu belajar menghargai kita. Saya percaya kalau kita menghargai orang lain pun menghargai kita. Baik. Mungkin apa pesan Pak Pendeta, terutama untuk generasi muda kita pada saat ini, Pak, terkait dengan melayani, terutama umat Kristen? Untuk melayani generasi muda, yang pertama ya, milikilah perjumpaan, pengalaman secara spiritual dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu akan membuat kita menyala atau semangat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan wujud itu dinyatakan di dalam pelayanan. Bagaimana kita mempedulikan orang lain. Karena itu anak-anak muda, libatkanlah dirimu. Ya, libatkanlah dirimu dengan potensi, dengan bakat, dengan karuniamu. Untuk apa? Terlibat dalam kegiatan sosial. Ya, jadilah aktivis, aktif. Ya, bergaullah dengan berbagai ragam masyarakat. Ya, jangan hidup sendiri hanya di dalam gerejamu sendiri, jangan, gitu ya. Tapi ambillah, terlibatlah dalam kegiatan sosial, kegiatan kampus, begitu ya. Kalau dia masih kuliah, terlibat banyak kegiatan-kegiatan kampus, bahkan kegiatan-kegiatan gereja, pelayanan. Karena gereja tidak hanya lingkupnya melayani di dalam gereja, tapi satu saat kita akan terjun ke masyarakat. Kita akan membantu, menolong, membagi hidup, begitu ya, bahkan melakukan bakti sosial. Jadi mumpung masih muda, masih kuat, gitu ya, ambil bagian di dalam pelayanan kepada sesama. Ya, ini pertanyaan terakhir Pak Pendeta dalam podcast kita pada hari ini, Pak. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan momen, Pak, peringatan kenaikan Kristus sebagai pengingat untuk semakin giat melayani Tuhan dan melayani sesama? Ya, yang pertama tentu kita harus melakukan refleksi. Ya, betulkah aku sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupku? Artinya punya iman yang kuat, yang kokoh dan tangguh. Yang kedua adalah, sudahkah hidupku menyenangkan hati Tuhan? Ya, itu yang paling penting, Pak. Ya. Kalau hidupku menyenangkan hati Tuhan, sudahkah aku menjadi alat Tuhan, ya, memberitakan kabar baik bagi sesama dan juga bagi orang-orang di sekitarku, misalnya ya, di dalam gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Ini menjadi sebuah refleksi. Sudahkah hidupku bermakna bagi orang lain? Sudahkah hidupku menjadi berkat bagi orang lain? Kalau Kristus datang memberi hidup kepadaku, maka aku pun harus hidup membagi hidup bagi orang lain, supaya orang lain pun menikmati hidup yang baru. Ya, baik, sebelum saya tutup podcast kita Humaitah pada hari ini, Pak, mungkin ada
yang ingin disampaikan? Saya ingin dengarkan closing statement dari Pak PDM. Ini Closing statement. closing statement ini biasanya puncak dari semua penjelasan yang ada, Pak. Ya. Silakan, Bapak. Satu, perjumpaan kita dengan Kristus dan meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu akan melahirkan semangat jiwa melayani. Kita melayani bukan untuk mencari hidup, tapi kita melayani untuk memberi hidup agar nama Tuhan dimuliakan. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih Pak PDM. Perbincangan kita hari ini luar biasa. Kita diingatkan kembali Pak Pendeta bahwa kenaikan Yesus Kristus itu bukan hanya tentang kemuliaan saja ya, tetapi juga tentang tanggung jawab kita untuk menjadikan perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi dunia. Hidup melayani bukanlah beban melainkan kehormatan, sebuah panggilan mulia untuk menyatakan kasih Allah lewat tindakan nyata di keluarga, gereja, dan masyarakat. Terima kasih sekali lagi Pak PDM Yamuaa BTE asli Nias Pak ya. Dari Nias. Ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak. berkati. Waktu dan pesan rohaninya dan menguatkan sekali Pak. Dan untuk Anda semua jangan lupa untuk terus setia mendengarkan podcast Humaitah, rumah kita, suara kita untuk kita. Saya Aga Jaya Bijaksana pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati dan tetaplah hidup dalam kasih dan pelayanan.